Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Pernahkah Anda merasa bahwa kebahagiaan yang Anda rasakan cepat berlalu? Atau mungkin, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja, ada rasa ketidakpuasan yang terus membayangi? Inilah tantangan besar dalam hidup kita. Penderitaan yang muncul dalam berbagai bentuk. Buddha mengajarkan bahwa ada 3 jenis penderitaan yang menjadi inti dari pengalaman kita sehari-hari. Tapi, bagaimana kita bisa mengenali dan mengatasi penderitaan ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa keluar dari siklus duka yang terus berulang? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus kita hadapi bersama. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan memahami penderitaan secara mendalam merupakan langkah pertama menuju pembebasan. Dalam Digha Nikaya 3 halaman 216 Sampayutta Nikaya 4 halaman 259 dan dalam Sampayutta Nikaya 5 halaman 56 ada 3 jenis penderitaan yang menjadi inti dari pemahaman tentang duka atau ketidakpuasan. Kali ini, kita akan membahas 3 jenis duka yang berbeda, namun semuanya saling terkait, yaitu dukkha dukkata, viparinama dukkata, dan sankhara dukkata. Dengan memahami ketiganya, kita dapat melangkah lebih jauh menuju kedamaian batin yang sejati. Jenis pertama adalah dukkha dukkata. Ini adalah penderitaan yang paling jelas dan paling mudah dikenali dalam hidup sehari-hari. Dukkha dukkata adalah penderitaan yang nyata, fisik, dan emosional yang kita alami secara langsung, seperti rasa sakit, penyakit, kehilangan, atau kekecewaan. Penderitaan ini adalah hal-hal yang langsung menyebabkan kita merasa sakit atau tidak nyaman. Coba bayangkan ketika Anda jatuh sakit, tubuh Anda mengalami demam, atau bahkan rasa sakit ketika Anda terjatuh dan terluka. Itulah contoh dukkha dukkata dalam bentuk fisik. Begitu pula dengan penderitaan emosional. Seperti perasaan sedih saat kehilangan orang yang dicintai, atau kekecewaan saat harapan Anda tidak terpenuhi. Jenis penderitaan ini adalah bagian dari kehidupan setiap manusia, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya menghindarinya. Namun, memahami dukkha dukkata lebih dalam juga berarti kita menyadari bahwa penderitaan fisik dan emosional ini, meski menyakitkan, hanyalah salah satu lapisan dari dukkha. Ini adalah jenis penderitaan yang paling langsung dan kasat mata, tetapi bukan satu-satunya. Jenis kedua dari penderitaan adalah viparinama dukkata, yang sering diterjemahkan sebagai penderitaan akibat perubahan. Ini adalah penderitaan yang muncul karena segala sesuatu di dunia ini bersifat tidak kekal. Tidak ada yang bertahan selamanya, dan bahkan hal-hal yang kita anggap menyenangkan atau membahagiakan pada akhirnya akan berubah. Dan perubahan ini bisa membawa penderitaan. Misalnya, bayangkan saat Anda mendapatkan pekerjaan baru yang sangat Anda sukai. Pada awalnya, Anda merasa bahagia dan bersemangat. Namun, seiring berjalannya waktu, mungkin Anda merasa bosan, mengalami tekanan, atau bahkan kehilangan pekerjaan tersebut. Kebahagiaan awal yang Anda rasakan berubah menjadi penderitaan. Inilah viparinama dukkata, penderitaan yang muncul karena kita terikat pada hal-hal yang sementara dan selalu berubah. Viparinama dukkata juga berlaku untuk hubungan kita dengan orang lain. Pada awal sebuah hubungan, mungkin kita merasa sangat bahagia. Tetapi, ketika hubungan itu berubah atau berakhir, kita merasakan kehilangan dan penderitaan. Karena perubahan adalah bagian dari kenyataan hidup, maka jenis penderitaan ini tidak bisa dihindari.
segala sesuatu yang kita cintai atau nikmati pada akhirnya akan berubah, dan perubahan itu bisa membawa penderitaan. Jenis ketiga adalah Sankhara Dukkata, yang merupakan penderitaan yang lebih halus dan mendalam. Ini sering diartikan sebagai penderitaan yang muncul dari kondisi yang terbentuk atau penderitaan yang melekat pada eksistensi kita sebagai manusia. Sankhara Dukkata merujuk pada penderitaan yang berasal dari kenyataan bahwa kita terlahir dalam tubuh fisik yang selalu mengalami perubahan dan bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan keterbatasan dan ketidakpastian. Sankhara Dukkata juga terkait dengan fakta bahwa keberadaan kita dibentuk oleh berbagai faktor, baik fisik maupun mental, yang saling bergantung dan berubah. Ketergantungan ini menciptakan penderitaan karena tidak ada yang benar-benar stabil atau tetap. Tubuh kita akan menua, pikiran kita akan berubah, dan dunia di sekitar kita terus berfluktuasi. Bahkan, ketika kita tidak merasakan penderitaan fisik atau emosional secara langsung, ada ketidakpuasan mendalam yang melekat pada kenyataan hidup itu sendiri. Dalam Sankhara Dukkata, penderitaan berasal dari sifat eksistensi kita yang terus berubah dan tidak ada yang permanen. Penderitaan ini mungkin tidak terasa secara langsung, seperti dua jenis penderitaan sebelumnya, tetapi tetap ada di dalam lapisan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah penderitaan yang lebih halus dan mendasar, dan menjadi akar dari ketidakpuasan yang kita rasakan dalam hidup. Ketiga jenis penderitaan ini, Dukkha Dukkata, Viparinama Dukkata, dan Sankhara Dukkata, memberikan kita pandangan yang lebih mendalam tentang sifat penderitaan yang kita alami sebagai manusia. Penderitaan fisik dan emosional yang kita alami secara langsung adalah hal yang paling mudah kita sadari, tetapi penderitaan yang lebih halus dan mendalam akibat perubahan dan kondisi eksistensi kita adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dalam memahami dukkha. Dalam ajaran Buddha, pemahaman tentang penderitaan ini adalah langkah awal menuju pembebasan. Dengan mengenali bahwa semua bentuk penderitaan ini ada, kita bisa mulai melepaskan keterikatan kita pada hal-hal yang tidak kekal dan menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Tidak ada yang bisa menghindari duka, tetapi dengan kesadaran yang lebih mendalam, kita dapat belajar untuk tidak terperangkap dalam siklus penderitaan yang berulang. Memahami tiga jenis penderitaan ini bukanlah untuk membuat kita terjebak dalam rasa putus asa, melainkan untuk membuka jalan menuju pembebasan. Dengan menyadari sifat alami penderitaan, kita dapat menemukan cara untuk melepaskan diri dari belenggu ketidakpuasan dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Semoga kita semua dapat melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam dan mencapai kebebasan dari penderitaan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan bersama. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita.